Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. BTW, apa kabar kalian kaum rebahan warga Konoha? Apakah sekarang ini kalian dalam keadaan sehat? Seperti biasa, pada kesempatan yang cukup bahagia ini saya akan bahas film yang berjudul Baiklah, daripada kebanyakan cincong sampai nanti baterai HP kalian lemah, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film diawali dari seorang tokoh utama bernama Pedrick yang sedang menemui seorang kakek tua bernama John untuk urusan bisnis. Di sana, John yang mengetahui Pedrick adalah seorang yang ahli di bidang perhantuan. John meminta Pedrick untuk menguak sebuah makam yang ada di suatu camp, tepatnya di pedalaman kota Florida. Yourself with the camp by now. Yes. Unfortunately, a very determined woman by the name of. I mean, don't you have any records? Or... There used to be. However, we had it removed from the grounds back in 2010. Mendengar hal itu, Pedrick yang butuh cuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Pedrick pamit pergi. Setibanya di sana, Pedrick yang mengajak Karen dan putrinya bernama Emma untuk membantunya di tempat tersebut. Emma terlihat kesal kepada orang tuanya yang telah memaksanya untuk ikut. Come on, let's go. That's twice. Easy. Dirasa putrinya masih terlalu labil, mereka hanya tersenyum saat melihat Emma membanting barangnya. Akan tetapi saat Emma kembali ke mobil untuk mengambil barang, sontak dia pun merasa heran melihat sesuatu. Rupanya, daun tersebut membawa Emma ke suatu tempat. Dan oleh sebab itu, daripada sampai mati Emma jadi penasaran, dengan polosnya dia masuk ke dalam. Hingga di tengah suasana mencekam saat Emma melihat tulisan di sebuah besi, tiba-tiba Help me through. What's wrong, huh? It's shame. James was a good man. ternyata sosok tersebut bernama James, di mana menurut Radusing James adalah orang baik yang menjaga tempat itu saat pertama kali dibuka. Dan oleh sebab itu James yang kini sudah tidak punya keluarga, dia putus asa dan melukai dirinya sendiri. I'm sorry what happened to you today. Sore harinya, Pedrick yang melihat putrinya sangat tertekan setelah kejadian tadi, lantas sambil meminta maaf, Pedrick menyuruh Emma untuk bersabar menunggu sebulan. Terlebih setelah semua tugasnya selesai, Pedrick berjanji akan segera membawa Emma kembali pulang. Main bird box gotta be outside. Malam harinya, mereka yang gelap-gelapan karena Pedrick belum isi token listrik. Di saat itu pula Emma yang tidak mau ikut mereka untuk memeriksa saklar listrik yang ada di luar. Emma pamit ke kamar. Dad? Bagaikan bermain petak umpet, sontak Emma pun panik saat melihat tulisan di plafon yang meminta Emma untuk menemukannya. Kemudian, Pedrick yang melihat Emma duduk di depan pintu sambil menulis. Pedrick bertanya apa yang terjadi. Oh, you seemed a little jumpy earlier. Mom's putting the finishing touches on it now.
Rupanya Emma sedang menggambar sesuatu yang Emma lihat di kamar. Lantas, Patrick yang merasa aneh dengan sikap Emma yang gelisah. Patrick menyuruh Emma untuk meminum obat dan segera istirahat. You know I have to. Dad? Saat akan pergi, Patrick yang mendengar Emma sudah mulai bosan karena harus selalu minum obat. Lantas, Patrick mengungkapkan jika semua itu demi kebaikannya. Tak hanya itu, Patrick juga berkata akan mempertimbangkan untuk menurunkan dosisnya setelah pulang. Akibat dosis obat yang dia minum terlalu tinggi, sontak Emma pun kaget saat menyadari dirinya berada di tempat lain. Hingga di tengah kepanikan Emma yang kembali melihat tulisan lain di tempat itu, Emma pun berlari seedian-ediannya. She was sleeping. Kemudian, Karen yang khawatir terjadi sesuatu kepada putrinya, Karen memeriksanya. Akan tetapi bukannya senang, Emma yang mengunci dirinya di kamar mandi malah meminta Karen untuk tidak mengganggunya. Hey, take a break. Setelah Patrick dan Karen menemukan makam tersebut, lantas Patrick yang melihat Karen masih khawatir dengan kondisi Emma yang semakin memburuk, Karen berniat untuk memanggil dokter namun Patrick tidak setuju. Okay. I'm just worried about Emma. I can barely keep track of her medication as it is. Maybe she needs them. Rupanya selama ini Emma mempunyai penyakit depresi. Dan oleh sebab itu Karen yang mendengar Patrick akan menurunkan dosis dari obat yang selama ini mereka berikan, Karen marah. Singkat waktu, Karen yang sedang mencuci tangan di kamar mandi, dia pun heran melihat sosok bayangan hitam melintas di belakangnya. Di tengah keheranan saat Karen melihat radio yang berbunyi sendiri, dia pun kembali kaget saat mendengar suara Emma yang berteriak meminta pulang. Emma. Setelah itu, Karen yang menemui Emma yang sedang menggambar sesuatu yang aneh. Sontak Karen pun kaget saat melihat tangan Emma yang terluka. Dirasa itu disebabkan oleh Patrick yang tidak lagi memberikan obatnya kepada Emma. Karen marah sejadi-jadinya. If you could quit your meds because that's off the table. No, please! Aduh, entah apa yang terjadi pada Emma. Seketika dia pun kaget saat menyadari dirinya ada di sebuah lubang yang tengah digali oleh orang tuanya. Di tengah percekcokan di saat Karen meminta Patrick untuk segera mencari pengganti mereka kepada John, sontak mereka kembali kaget melihat Emma kembali mengalami keanehan sambil membawa tulang. Outside, laying next to this. Mendengar Emma berkata jika dia tidur sambil berjalan, lantas sambil melihat galian tersebut, Patrick mencoba menenangkan Emma. Patrick berkata jika apa yang dialami Emma disebabkan oleh kondisi medis atau hal genetik yang biasa terjadi. Terlebih Patrick berkata jika waktu kecil kakeknya juga mengalami hal seperti itu. Dirasa sudah cukup jelas, Patrick menyuruh Emma untuk mandi, sementara dia dan Karen akan mengurus semua itu. Card is full. Singkat waktu, saat Patrick dan Karen menggali makam tersebut, Karen merasa sial saat kameranya mengalami memori penuh. I think so. Are you sure you're okay? Must just be doing too much. Kira-kira siapakah orang yang sedang dikubur dalam penglihatan Karen?
Malam pun gelap. Pedrick yang datang ke kamar putrinya untuk memberitahu keadaan ibunya yang sudah membaik. Di saat itu pula Pedrick menjelaskan jika ibunya juga pernah mengalami hal seperti itu. Dan oleh sebab itu penyebab ibunya selalu marah dan meminta Emma untuk selalu minum obat, tak lain karena ibunya sangat peduli kepada Emma. Enough talk. Time for bed. Trust me. Hingga kemudian setelah Pedrick keluar, Emma yang kepo dengan apa yang terjadi ketika dia sedang bobok cantik, Emma merekam dengan HP-nya. Aduh, sungguh di luar Nurul. Bisa kita lihat lagi-lagi Emma kembali berpindah tempat bagaikan jurus Hiraisen no Jutsu. The bottom line is our daughter is sick. Namun kemudian Emma yang mendengar orang tuanya kembali bertengkar untuk segera pulang membawa Emma ke rumah sakit. Emma masuk ke kamar untuk memeriksa rekaman di HP-nya. Sontak Emma pun kaget melihat tulisan aneh setelah dirinya terbang. Dan oleh sebab itu Emma yang merasa di rumah itu ada sosok mengerikan. Emma memberitahu ayahnya. Can I talk to you for a sec? Talk about the new bones. Like what? What? No. Sungguh aneh, seketika Emma seakan tak percaya melihat rekaman di HP-nya tiba-tiba hilang. Hingga kemudian Emma yang melihat ayahnya tidak percaya dan menganggap dirinya halu. Emma merasa kecewa. But you have to believe me. Emma! Di sisi lain, Karen yang sedang bekerja meneliti tulang yang diambil dari makam, Karen merasa kaget saat melihat sesuatu yang jatuh. Guards try replacements, and I'm just making sure you got the message. Di tengah kebingungan saat Karen menelpon rekan John untuk segera mencari penggantinya di tempat itu, Karen kembali heran melihat barang yang jatuh kembali ke tempatnya. Malam harinya, Pedrick yang lagi sendiri sedang menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba aduh, bagaikan balon ditusuk jarum. Sontak Pedrick pun pingsan terkena letusan ekstrim. Hingga kemudian di saat Pedrick sadar dari pingsannya, dia pun kaget saat mendengar sesuatu dari sebuah lubang yang ada di tembok. Oh, ternyata yang dari awal mereka lihat adalah kejadian kelam yang terjadi di masa lalu, di mana pada saat itu tempat tersebut adalah neraka bagi para bocil yang diperlakukan secara tidak wajar. Dan oleh sebab itu Pedrick yang melihat buku tersebut adalah catatan sekaligus bukti dari semua korban yang pernah dieksekusi. Pedrick berniat akan memberitahu John. That is a record of all the horrible things that went on. I can't. Melihat Pedrick membawa buku catatan berlambang salib, lantas John hanya tersenyum dan tak percaya jika di sana ada bocil untuk bermain. Terlebih selain tempatnya yang jauh dari kota, John pernah ada di sana ketika ayahnya menjaga di tempat itu. Mendengar bacotan John yang seperti bodoh amat, Pedrick kesal dan akan menyerahkan catatan tersebut ke negara bagian. I'm handing this over to the state.
Sekembalinya di sana, sambil menyuruh Karen bersiap untuk segera pergi, Patrick memberitahu Karen buku catatan tersebut. Di tengah kepanikan saat melihat bocil bernama Samuel adalah saudara seorang nenek bernama Nancy. Di saat itu pula Karen yang menyadari bocil itu sama dengan sketsa yang dibuat putrinya. Karen keheranan. Singkat waktu, Emma yang mendapat segel karma bertuliskan SJC dari sosok Samuel, Emma terlihat pergi ke sebuah camp yang ada di belakang. Akan tetapi di tengah kepanikan saat Emma melihat pintu sudah terkunci, tiba-tiba singkat waktu, mereka yang memberitahu Nancy jika jasad Samuel belum ditemukan. Nancy merasa bodoh amat dan berkata jika kedatangannya hanya ingin memastikan Samuel sudah modar. Terlebih menurut Nancy, Samuel adalah sosok monster yang sudah membantai kedua orang tuanya ketika dia masih bocil. Dirasa Samuel adalah sosok psikopat iblis yang sedang menyamar. Di saat itu pula Patrick merasa kasihan dan memberikan foto Samuel yang sudah almarhum kepada Nancy. I never stop looking over my shoulder. Bagaikan seni adalah ledakan. Nancy almarhumah di dalam mobilnya. Aduh, akibat kebanyakan drama, Karen yang tidak menyadari Emma sudah mendapat segel kutukan, sontak Karen melongo melihat Emma sudah berubah. Dirasa Emma sudah pergi keluar, Patrick yang takut terjadi sesuatu kepada putrinya, dia pun mencarinya. Akan tetapi di tengah pencarian saat Patrick masuk ke camp paling belakang, dikira Patrick, ternyata Samuel versi aslinya. Dan bisa kita lihat sambil berlari dengan gaya zigzag, Karen malah masuk ke sarangnya. Hingga kemudian Karen yang menemukan Patrick sedang diikat oleh Samuel versi Emma di sebuah kamar, Karen melepaskannya. Emma, what are you doing with that knife? Now sit the fuck down. Untung saja Patrick langsung sadar untuk melindungi Karen. Akan tetapi Karen yang sudah terluka akibat tercucuk pisau dapur oleh Emma, Patrick membawanya ke mobil. We can't leave Emma. Sungguh tanpa diduga, akibat memikirkan untuk kembali membawa Emma yang sedang pingsan, Patrick harus menyesal seumur hidup saat melihat istri tercinta sudah almarhumah. Akhirnya, Patrick bisa menangkap Emma dan langsung menguburkan Karen di tempat tersebut. Wide investigation after an anonymous tip disappearance of Patrick Connor and his family. Singkat waktu, Patrick yang melihat berita jika Ladusing sedang menyelidiki tempat tersebut. Di saat itu juga Patrick terlihat bingung sekaligus tak tega melihat keadaan putrinya sangat tersiksa.
Namun kemudian Patrick yang mendengar suara supaya membersihkan Emma dengan api. Lantas dengan sangat terpaksa Patrick melakukannya. My daughter's in there somewhere. Lalu film pun sudah selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah film kali ini cukup menegangkan? Baiklah, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.